Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dan kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan untuk bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini adalah persis apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi, yaitu bagaimana kita menjaga hati. Ya, tema pada kesempatan siang hari ini adalah jagalah hati, karena hati mencerminkan akhlak manusia. Insya Allah guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Ustadz Syahdan dan juga Ustadz Abdurrahman Jailani atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Ujai. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Syahdan akan menyampaikan materi kepada kita semua, yaitu tentang kebaikan dan keburukan bersumber dari dalam hati. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam, amma ba'du.
yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Ujai, juga yang tidak kalah gantengnya host kita Ustadz Sofyan, ibu bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin Jati Sampurna Bekasi, dan para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fisik kita sedikit terganggu atau sakit, kita langsung resah dan segera kita berobat ke dokter. Betul. Betul. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita datang ke orang soleh untuk terapi segala penyakit hati kita? Rasanya belum pernah ya. Pernahkah kita sibuk mengobati penyakit hati kita, radang dengki kita, dari virus sombong, dari segala macam penyakit hati yang lainnya? Rasanya kita belum pernah ya. Padahal Bapak Ibu, penyakit jasmani resikonya cuma sampai dunia. Tapi kalau penyakit hati, dia beresiko membahayakan di dunia sekaligus bisa menyengsarakan di akhirat. Na'udzu. Bahkan kalau penyakit jasmani itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sementara penyakit hati, penyakit rohani justru malah menggerogoti pahala-pahala kita. Betul? Betul. Tapi kenapa nyatanya kita lebih peduli, lebih care pada penyakit jasmani ketimbang penyakit hati? Padahal Bapak Ibu sekalian, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kita, rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah hanya melihat hati kita dan amal perbuatan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau ada 5 ekor sapi, beratnya sama, tingginya sama, timbangannya sama, kira-kira harganya sama enggak? Sama enggak harganya? Sama. Tinggi sama, berat sama, timbangan sama, harganya sama. Tapi ada 5 orang, tingginya sama, timbangannya sama, beratnya sama, gagahnya sama, cakep, cantiknya sama. Kira-kira harga diri, harkat dan martabatnya sama enggak? Enggak. Kenapa? Karena sapi ukurannya mahal atau tidak dari dagingnya. Sementara manusia derajatnya tinggi, harkat dan martabatnya bisa mulia, ditentukan dari kepribadian, hati, jiwa dan amal-amalnya. Insya itu artinya Bapak Ibu, kita harus lebih peduli, lebih care, menjaga, merawat, memelihara hati kita ketimbang jasmani kita. Kenapa? Karena hati inilah yang menentukan amal perbuatan seseorang. Hati inilah yang bisa menyebabkan seseorang bisa masuk neraka atau dia tergolong ahli surga. Kenapa? Karena hati bisa menyebabkan seseorang berbuat jahat atau buruk. Sebaliknya hati bisa menarik seseorang dari perbuatan yang baik dan mulia. Kalau dia hatinya kotor, maka dia akan cenderung melakukan maksiat dan dosa. Kalau hatinya jelek, maka dia akan sering melakukan kebatilan dan kemungkaran. Tapi kalau hatinya mulia, bersih, insya Allah ketaatan dan kebaikan yang dia lakukan. Amin ya robbal.
Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saking mulianya hati jiwa kita, Allah dalam Al-Quran sampai menyebutkan sekira 132 kali tentang hati. Di antaranya ada dalam surat An-Nahl 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, sementara ketika itu kalian tidak mengetahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sampai Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Insya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jaga daripada hati kita. Kita lebih peduli menjaga hati kita karena hati kita menjadi cermin dari fisik kita. Bahkan para ulama mengatakan orang yang hatinya bersih dari kebencian terhadap sesama muslim, maka sesungguhnya dia telah memiliki sebagian sifat orang-orang yang ahli surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah atau mukadimah yang tadi kita sama-sama dengarkan dari Ustadz Syahdan. Betapa tadi diingatkan kembali, istafti qalbak, tanyakan kepada hati kita apabila kita mengalami keresahan ataupun kegundahan. Betapa banyak fenomena yang kita melihat selama ini, banyak sekali keburukan-keburukan, banyak sekali sikap-sikap atau sifat-sifat yang itu membuat kita kurang enak dilihat. Yang itu keburukan ataupun kebaikan itu bersumber dari hati. Inilah pentingnya kita menjaga hati. Insya Allah di segmen berikut pemirsa, Ustadz Jailan akan menyampaikan kepada kita semuanya keutamaan menjaga hati. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih. Kita kembali di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah di segmen kedua ini akan menyampaikan tentang keutamaan menjaga hati, pentingnya menjaga hati. Berikut ini, selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini kita berbicara tentang hati. Ada satu kata yang menarik, hati-hati dengan hati. Masya Allah. Itu kalimat kelihatannya sederhana. Betul gak Pak? Iya Bu? Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Ini pada punya hati gak semua nih? Tapi kadang-kadang orang perempuan begitu kalau lagi ngambek sama suaminya. Abang, sebenarnya abang punya hati gak sih? Jadi hati dalam pandangan Islam, kita punya agama itu merupakan satu amalan yang memang lebih tinggi nilainya.
dari amalan lahir. Tuh. Assalamualaikum. Dengerin apa kagak ini? Pak, putih-putih nih. Janjian kita. Alhamdulillah. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan di dalam sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah. Ya gak? Bahwasannya di dalam jasad tuh ada segumpal darah gitu. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau andai kata itu segumpal darah benar tuh, maka seluruh daripada yang namanya jasadnya benar. Tapi kalau misalkan itu segumpal daging tadi rusak, maka semuanya bakal rusak. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Orang gak bakal diterima emang Pak. Orang gak bakal diterima emang Bu. Amalan lahiriahnya tanpa diiringi dengan amalan hatinya. Makanya syarat diterimanya amal itu dua Bu. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW yang lain, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang terkenal kalaupun kita nggak hafal sering kita dengar itu hadis, innamal a'malu Bu, yang namanya niat adanya di mana? Di mana Pak? Di hati, betul nggak? Ini amalan lahir bagus, cakep, tapi niatnya nggak bagus, hatinya nggak lurus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira diterima apa enggak tuh amalan? Maka syarat diterimanya amal nih dua. Pertama, amal lahiriahnya benar. Benar bagaimana Ustadz? Benar sesuai dengan tuntunan yang diturunkan oleh Allah dan juga baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, hatinya juga benar, lillah, untuk Allah. Biar kata amalannya cakep, baca Qur'annya bagus, tajwidnya luar biasa, nggak ada yang ngalahin satu Indonesia. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, pengen didengar ame mertua, jadi urusan. Assalamualaikum. Ada nggak yang model kayak begitu tuh? Biasanya kita ini kalau sholat, ya sendirian. Maghrib yang mustinya jahar itu disirin. Ibu ya? Ini ibu-ibu ngomong-ngomong ngerti apa kagak? Kadang-kadang kalau ceramah sama nenek-nenek suka kudu ditegesin dulu. Disirin tuh maksudnya dipelanin. Padahal mah Fatihah kan sama bacaan kalau maghrib sama isya subuh kan jahar. Jahar tuh maksudnya suaranya keras, betul nggak? Allahu Akbar, buru-buru lagi sholat, ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya udah ketahuan dah. Kalau kagak kulhu, nah iya. Ini kan semuanya kan pelakunya nih. Gitu. Pokoknya beres aja 3 rakaat, betul. Kebetulan pas rakaat kedua ketok pintu mertua. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waduh. Udah dah, wah mertua datang. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah. Sholat tapi mau jadi kori loh. Gitu. Panjang bener, betul nggak? Biar ngapa dalam hatinya? Wah mertua biar tahu mantunya siapa kan gitu. Niatnya buat siapa jadinya Pak mertua apa buat Allah Bu? Allah apa mertua? Ada orangnya di sini? Mana?
kok nggak ada. Emang lagi pada dengerin bukan lagi sholat. Betul apa betul? Jadi hati itu amalan yang memang dipandang penting gitu loh. Di dalam konsep agama. Begitu juga secara luas. Hati kalau ibaratnya itu hadis luar biasa tadi itu Bu tuh. Hati ini kalau benar, kalau enak, lapang, dalam. Ada orang bilang itu lebih dalam dari lautan, lebih luas darinya. Betul nggak? Lega, hatinya lega. Maka biar kata dia punya duit sedikit. Tetangga dapat nikmat, hatinya lega. Enggak hasut, enggak dengki, enggak iri. Betul nggak? Ngapa? Hatinya luas. Coba kalau yang hatinya sempit, pegel. Bener kagak? Tetangga beli kompor, kata Ustadz, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Betul nggak? Betul betul. Tetangga beli mobil, dia yang meriang. Tetangga beli rumah, setruk dia saudara. Masya Allah. Jadi jaga insya. Mudah-mudahan semuanya jadi orang soleh dan soleha. Dan Allah Ta'ala tata hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih jazakumullah Ustadz Ujai yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini betul-betul nyata, ini betul-betul real apa yang terjadi di kehidupan kita, betapa kita mungkin sering sekali terkotori hati kita, bahkan untuk menjaga keikhlasan itu sangat sulit sekali berkaitan dengan hati. Sering sekali mungkin kita sirik dengan tetangga, hati kita sakit, bahkan akhirnya berdampak kepada tubuh kita yang akhirnya menjadi sakit, tadi bahkan dikatakan oleh Ustadz Ujai, bahkan menjadi stroke dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan pembahasan yang sangat menarik sekali nanti di segmen kedua dan juga ketiga, yang insya Allah masuk kami segmen 3 dan juga 4. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali dipertemukan di segmen ini, masih di Damai Indonesiaku. Kali ini kita masuk dalam sesi dialog yang tema pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, sangat real sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pentingnya menjaga hati, yang itu justru mencerminkan akhlak dan juga kepribadian kita. Alhamdulillah guru-guru kita tadi telah memberikan mukaddimah yang sangat luar biasa sekali, Ustaz Syahdan dan juga Ustaz Abdurrahman Jailani. Kami akan buka sesi tanya jawab. Ada bapak-bapak terlebih dahulu yang kami persilakan, nanti ada ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah nanti Ustaz Syahdan dan juga Ustaz Ujai yang akan menjawabnya. Yang pertama kami persilakan Ustadz, wah ini juga Ustadz juga nih, Ustadz guru luar biasa sekali. Ustadz Ahmad Hafani kami persilakan, boleh berdiri. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ujai, Ustadz Syahdan yang kami hormati, izinkan kami bertanya terkait dengan apa yang Ustadz Syahdan tadi sampaikan, bahwa hati bagai raja yang bisa mengatur segala hal apapun yang raja itu inginkan. Saya akan coba menerjemahkan seorang raja, kami gambarkan kepada pemberitaan. Bahwa kadang sering kita dihadapkan dengan pemberitaan yang kalau kita sinergikan antara sang raja atau penentu berita dengan yang diberitakan tidak selalu sama. Kira-kira apa sikap kita menghadapi hal yang tidak sama pemberitaan tersebut, sementara kita susah untuk bisa tabayun atau mengklarifikasi masalah ini. Mohon kecerahan buat kita semua Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berat sekali ini pertanyaan ini Ustaz, silakan Ustaz Syahdan. Ya, terima kasih Ustadz siapa tadi? Ustadz Hafani. Ustadz Hafani, izin Ustadz Ujai. Ya,
bagaimana ceritanya atau apabila kita mendapat berita yang kita sendiri ragu sementara kita tidak ada tempat untuk tabayun. Nah, ini kita diperintahkan, dianjurkan kalau kita dalam keraguan, apabila kita sulit untuk tabayun ke yang lain, ke pihak-pihak apalagi yang bersangkutan, maka tahan berita itu. Jangan disebarkan, jangan sekali-kali kita menyebarkan berita sebelum kita yakin kebenarannya. Bahkan ketika kita yakin pun berita ini benar tapi tidak bermanfaat buat orang lain, enggak perlu tuh kita sebarkan. Buat apa? Sayang-sayangin pulsa kuota aja, kan begitu kan? Sayang-sayangin mulut saja, sayang-sayangin energi kita saja. Ini kadang-kadang kita mohon maaf suka comel, suka lemes sih. Apalagi ibu-ibu nih, mohon maaf ibu-ibu. Iya. Jangan di bawa ponseri, jangan di pos ronda lagi ngaji begini, udah waktunya comel, lemes aja. Iya. Di belakang biasanya yang pojok yang senderan tuh. Masya Allah. Karena itu kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, dia selalu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Maka ketika sekali lagi kita mendapat berita yang kita ragu, sulit kita tabayun, tahan, cukup sampai kita jajah. Tidak perlu diteruskan kepada yang lain. Demikian kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Menanggapi pertanyaan dari Ustadz Fani tadi, mungkin Kiai Ustadz Ujai bisa menambahkannya. Ini sepertinya bagaimana ya? Dengan ada yang di dalam hati kita ini, sepertinya sudah merupakan satu fitrah bahkan kodrat. Kalau enggak ngomongin orang tuh rasanya kayak enggak enak. Ini tapi di sisi lain kita dituntut untuk diperintahkan untuk menjaga hati agar akhlak kita menjadi semakin indah dan juga semakin bagus. Bagaimana nih Ujai menanggapinya? Naam. Jadi memang betul kata antum, termasuk yang ngomong. Jadi bukan jamaah aja, kita pun sendiri begitu gitu. Maka wajar kalau ada kalimat yang bilang kalau duit dititipin sama orang kurang, kan gitu ya. Itu yang ngomong kurang pernah tuh. Gitu ya, bisa jadi deh. Nah, kalau ibarat kata omongan, nambah nih. Kayaknya kurang enak aja gitu kalau kagak dibumbu-bumbuin gitu ya. Aduh, Masya Allah. Maka hal ini menjadi satu perhatian yang harus disikapi oleh orang-orang yang beriman gitu. Sehingga hatinya tetap terjaga. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi kan seperti itu. Jadi kita bawaannya kepo be. Gitu ya. Kepo aja kepo gitu. Nah kepo nih yang jadi urusan. Bahan cikal bakal nih dari iblis tuh. Yang akhirnya menjadikan hati kita kok kotor, syak, prasangka. Ini berita bener apa kagak? Kayaknya roman-romannya bisa jadi dah. Sebab selama bergaul sama gue kayaknya emang begitu tuh orang. Bener gak? Tuh iya lagi aja kan. Jadi emang setan kan membuat syak prasangka gitu bang. Di dalam hati itu. Sehingga hati jadi kotor tadi. Lu suuzonin aja terus. Tahan. Jangan. Diajak ngobrol juga orang. Menurut lu bagaimana? Gue dengar kabar begitu. Yang bener bang. Gue sih selintingan begitu. Nah menurut lu bagaimana? Kayaknya sih emang kalau dari tingkahnya ada benernya juga tuh. Padahal tadi Ustadz bilang, belum tentu, nggak ada tempat tabayun yang memang benar-benar fix gitu loh. Dari berita ini,
Iya, kalau tuh orang yang nyampein bener, lah kalau yang nyampein fasik bagaimana? Padahal Allah Ta'ala sudah menyampaikan wa in ja'a fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila yang namanya orang fasik ngomong maka tabayyun. Kalau misalkan tabayyun belum ada, uskutlah tatakallam. Ya kan? Makanya urusan mulut nih, assalamualaikum, woi, assalamualaikum, mulut. Kata ibu-ibu gue lagi aja. Ya iya, urusan mulut gitu kan. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu kan, falyakul khairan au liyasmut. Sampai disandingin urusan mulut nih, mulut maaf nih. Kalau orang Betawi bilang urusan bacot. Urusan diperhatiin sama agama kita, disandingin tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Artinya ini penting banget nih mulut gitu loh. Kalau misalkan ibaratnya kagak ada yang manfaat, coba deh tahan. Ini mulut bakal diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ini dengerin mikir apa kagak sih? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Hasibah yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan. Boleh diturunkan Ibu maskernya biar lebih jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajah Hasibah Hamim dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin ingin bertanya kepada Ustadz, apa dampak dari ketidakseimbangan antara hati dan akhlak? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Hasibah. Dampaknya ini pastinya sangat luar biasa sekali. Sementara Ustadz Ujai udah siap-siap dengan mic-nya, saya prank dulu, ditahan dulu Ustadz. Ditahan dulu, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Hasibah tadi. Silakan Ustadz Ujai. Naam, jazakumullah khairal jaza. Bismillah. Kalau kita melihat dari hadis-hadis yang sudah kami paparkan, sebetulnya itu adalah salah satu makna yang Ibu pertanyakan. Di mana hati itu erat kaitannya dengan akhlak yang baik. Gitu. Kalau hatinya benar, lahirlah akhlak yang terpuji. Makanya dalam bab tasawuf itu kan ada yang namanya pembahasan radhailul qulub, ya, yaitu kekotoran-kekotoran hati dari sifat-sifat tadi. Dengki, iri, sombong, ujub dan lain seterusnya, ya kan? Tetapi ketika hati itu benar, timbullah yang namanya sifat-sifat yang mulia. Nah ketika sifat mulia ini ada pada diri seseorang, itu kan menempel pada karakternya. Ini namanya akhlak gitu loh. Sehingga akhlak tadi dengan hati bisa kita katakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Hati buruk, lahirlah akhlak yang buruk. Hati baik, maka lahirlah akhlak yang juga baik. Nah cuma persoalannya adalah hati ini makanya harus dimanage sedemikian rupa. Makanya Agim konsennya ke situ gitu. Sampai-sampai beliau buat manajemen kolbu. Sebab kalau manajemen kolbunya udah bagus nih, maka insya Allah akan menghasilkan pribadi yang juga bagus. Nah kan tetapi timbul pertanyaan nih. Gimana caranya untuk kemudian kita mendapatkan akhlak yang baik dan hati yang juga bagus. Tidak lain dan tidak bukan mengokohkan keimanan kepada Allah. Kokohin iman.
Tawakal sama Allah Ta'ala atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka yang kedua belajar sabar gitu. Ini kan sifat terpuji nih. Dan kemudian perbanyak yang terakhir membaca Al-Quranul Karim sehingga hati kita menjadi lembut. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke para jamaah, ada Pak Haji Tanusi ya. Pak Haji Tanusi silakan, insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Syahdan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Tanusi Jamaah Al-Muhajirin Jati Sampurna Kota Bekasi. Hati yang bersih akan mencerminkan akhlak yang mulia. Pertanyaannya adalah kenapa menjaga hati ini sangat sulit? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustadz Syahdan. Ya, terima kasih Pak Haji Tanusi ya. Assalamualaikum. Punya Ustadz saya ambil. Iya, ini memang unik. Kenapa kita sulit menjaga hati? Seperti sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, karena punya kaitan erat dengan akhlak. Artinya apa? Hati dan akhlak itu saling mempengaruhi. Kadang kita jaga hati, kita perbuatan kita melanggar larangan Allah. Makanan minumnya kita enggak jaga. Akhirnya apa? Rusak hati kita. Makanan-makanan yang haram itu bisa mendatangkan noktah, titik hitam dalam hati kita. Makin banyak kita bermaksiat, makin doyan kita makan makanan yang haram, maka makin banyak noda-noda hitam di dalam hati kita. Akhirnya apa? Gelap. Ketika gelap, cahaya ilahi tertutup. Inilah akhirnya yang membuat hati kita sulit melihat kebenaran, kebaikan. Karenanya ada seorang filosof dari barat mengatakan, kebanyakan penyakit bukan disebabkan oleh apa yang memakan kita, tapi kebanyakan penyakit disebabkan oleh apa yang memakan kita. Apa yang memakan kita? Tadi itu hasud, dengki, iri, sombong dan lain sebagainya. Ya, itu artinya apa? Jaga hati kita dari perbuatan maksiat, dari kata kotor, dengki dan lain sebagainya, sehingga kita mudah menjaga hati kita selain tadi yang dipaparkan oleh guru kita. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Waktu kita sudah tidak terasa, sudah habis karena ini pembahasan yang sangat luas sekali dan sangat panjang mengenai dengan penjagaan hati, betapa kita diingatkan betul-betul untuk selalu menjaga hati. Di antaranya yang sangat kita kenal syair Tombo Ati, itu artinya betapa kita diingatkan betul-betul untuk selalu menjaga hati setiap saat, setiap waktu agar akhlak kita menjadi semakin mulia. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga hati dan menjadikan akhlak-akhlak kita akhlak yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti akan diteruskan doa oleh Ustadz Ujai dan saya Al-Fakir Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kur yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya mabud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم.